Halo Bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal kembali ngerangkum sebuah film superhero dari Marvel Cinematic Universe berjudul Iron Man 3 yang rilis pada tahun 2013. Masih dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Film ini berlatar tepat setelah Battle of New York pada film The Avengers, dimana Tony harus mengalami trauma parah akibat dirinya yang hampir nggak bisa balik dari luar angkasa. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal tepat setelah Battle of New York pada film The Avengers, di mana itu menyebabkan Tony Stark mengalami trauma berlebihan sehingga ia menceritakan beberapa kisahnya kepada Dr. Bruce Banner, di mana salah satunya ialah pada saat pesta malam tahun baru di Swiss tahun 1999 dikala Tony masih mempunyai sifat angkuh juga sombong. Tony bertemu dengan seorang saintis cantik bernama Maya Hansen. Maya mempunyai penemuan menakjubkan yang mampu meregenerasi sel-sel tubuh manusia secara instan, seperti misalnya menumbuhkan bagian tubuh yang cacat. Meski sebenarnya masih belum bisa dikatakan sempurna karena hanya menggunakan tumbuhan sebagai objek percobaan, Maya tetap mengajak Tony ke kamarnya untuk memperlihatkan sesuatu yang ia namai sebagai ekstremis tersebut. Kemudian saat tengah berada di lift, Tony tiba-tiba dihampiri oleh Eldrick Killian, seorang pria cacat pemilik perusahaan senjata kecil-kecilan bernama AIM yang memohon kepada Tony agar mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dan bagai kesambar petir dari surga, betapa senangnya Killian begitu mendengar Tony menerima tawaran tersebut tanpa syarat. Tony menyuruh Killian menunggunya di rooftop gedung untuk pembicaraan lebih lanjut. Cuman sayangnya Tony malah langsung lupa akibat keasikan bertukar air kental bersama Maya hingga membuat Killian kecewa berat karena sudah menunggu Tony hampir semalaman. Sementara itu pagi harinya Maya juga kebangun dengan perasaan yang gak kalah kecewa karena Tony langsung pergi begitu aja dan hanya meninggalkan sepotong kertas bertuliskan, "Kamu tahu siapa saya adalah sang penjahat kelamin." Tony kemudian melanjutkan ceritanya ke waktu setelah Battle of New York, di mana ia mengalami insomnia parah yang membuatnya gak bisa tidur selama 72 jam atau 3 hari 3 malam. Tony menghabiskan waktu di mansionnya untuk membuat banyak sekali varian armor Iron Man, dan sekarang tengah mengerjakan proyek Mark 42 yang nantinya bakal mampu merespon Tony hanya melalui perintah suara atau gerakan tangannya meski dari tempat yang sangat jauh. Hari itu Amerika digegerkan dengan diretasnya seluruh siaran TV oleh pimpinan dari kelompok Ten Rings bernama Mandarin yang mengklaim kalau pengeboman di berbagai wilayah Amerika akhir-akhir ini adalah ulah mereka. Ia berujar kalau itu hanyalah permulaan karena pada aksi puncaknya nanti target utama mereka nggak lain adalah Presiden Amerika saat ini, yaitu Presiden Ellis. Mendengar ancaman tersebut, Presiden Ellis juga nggak tinggal diam, di mana beliau langsung mengadakan presscon untuk menyatakan perlawanannya dengan memperkenalkan Iron Patriot alias War Machine kepada publik. Menyadari para teroris ini adalah kelompok yang dulu juga pernah menculiknya ketika di Afghanistan, Tony kemudian menemui Kolonel Rhodes untuk menawarkan bantuan secara cuma-cuma kepada pemerintah. Akan tetapi Rhodes yang khawatir pada kondisi kesehatan sahabatnya itu lantas menolak bantuan Tony dengan dalih kalau ini urusan pribadi pemerintahan. Lanjut, di tengah pembicaraan, mereka berdua tiba-tiba dihampiri oleh dua anak kecil yang minta kepada Tony untuk menandatangani gambar miliknya. Gambar ketika Tony memasuki portal pada Battle of New York kemarin, di mana itu ternyata membuat traumanya kumat dan seketika menjadi panik berlebihan lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Berpindah ke kantor Stark Industries, tepat ketika Pepper bersama Happy yang baru aja diangkat menjadi kepala keamanan tiba-tiba mendapat tamu mengejutkan, yaitu Eldrick Killian. Seseorang yang dulu mereka ingat berpenampilan aneh, cupu, dan cacat, tapi kini sudah berubah 180 derajat. Killian kembali menawarkan kerjasama dengan Stark Industries untuk sama-sama mengembangkan sebuah proyek bernama Extremis. Akan tetapi, meski sekarang Stark Industries nggak lagi dipegang Tony, ia ternyata masih tetap mendapatkan penolakan karena menurut Pepper, proyek tersebut berpotensi digunakan sebagai senjata yang gampang disalahgunakan. Sementara di luar, Happy yang menaruh kecurigaan terhadap Killian, juga pengawal pribadinya bernama Savin, lantas melaporkan semua kejadian ini kepada Tony. Cuman karena nggak mendapat respon apapun, ia akhirnya memutuskan untuk memata-matai mereka seorang diri, lalu mulai memotret nomor mobilnya. 10
Sepulangnya dari kantor, Pepper kaget begitu tahu kalau Tony yang dalam balutan Mark 42 sudah menunggu kepulangannya dengan sangat romantis. Cuman ketika ia hendak minta kiss-kiss manja, Tony malah menolak membuka helmnya hingga Pepper akhirnya sadar lalu langsung menuju bengkel tempat di mana Tony mengendalikan armor terbarunya itu. Mendapati Pepper merajuk seperti itu, Tony pun lantas memberikan penjelasan kepadanya kalau setelah kejadian Battle of New York, ia nggak pernah bisa berhenti untuk memikirkan keselamatan Pepper. Dan karena hal tersebutlah ia sampai rela menghabiskan seluruh waktunya di bengkel ini agar bisa membuat armor sebanyak-banyaknya supaya bisa terus memastikan keselamatan sang kekasih. Mendengar itu, Pepper pun seketika luluh, lalu langsung memeluk Tony sembari mengajak agar langsung pergi tidur sama-sama. Sayangnya di saat sedang tidur, Tony lagi-lagi bermimpi tentang Battle of New York, di mana itu membuatnya secara nggak sengaja memanggil Mark 42 yang langsung tiba-tiba datang lalu mencekik Pepper hingga akhirnya mereka berdua kembali pisah ranjang. Power down. Supposed to happen. Don't go, right? Sementara di tempat lain, Happy terus memata-matai Savin yang saat ini tengah melakukan transaksi mencurigakan dengan memberikan sebuah koper kepada seseorang. Cuman karena nggak terlalu pandai jadi mata-mata, Happy kemudian ketahuan oleh Savin di mana ia langsung menghajarnya sampai mental. Nah, di saat sedang terlempar inilah Happy melihat orang yang tadi bertransaksi dengan Savin menghisap salah satu kapsul dalam kopernya lalu mendadak kesakitan hingga akhirnya meledak bagai bom Hiroshima Nagasaki. Beruntung ledakan itu nggak sampai menewaskan Happy dan dalam sekaratnya ia menunjuk sebuah kalung militer kepunyaan orang tadi lalu tiba-tiba dikagetkan oleh menampakkan kalau luka-luka Savin mendadak sembuh secara instan. Tony menjenguk Happy yang sedang koma di rumah sakit. Lalu ketika hendak balik, di luar para wartawan rupanya sudah menunggunya dari tadi. Tony yang sudah sangat marah akibat salah satu orang kepercayaannya jadi korban lantas memanfaatkan para wartawan itu buat memberi tantangan khusus kepada Mandarin agar secara jantan mendatangi mansionnya di Malibu untuk duel 1 lawan 1. 10880 Malibu Point. Di bengkelnya, Tony melakukan olah TKP secara digital menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan Jarvis, lalu mendapati kalau ledakan ini sama sekali nggak meninggalkan adanya serpihan bekas ledakan bom. Terus Tony juga menemukan sebuah kejanggalan lain di mana posisi tergeletaknya Happy seolah sedang menunjuk sesuatu dan itu ternyata adalah sebuah kalung militer atas nama Chad Davis. Sedangkan menurut data kepolisian, nggak ada satupun korban yang merupakan anggota militer. Atas kejanggalan tersebut, Tony kemudian meminta Jarvis mencari seluruh data dari ledakan yang pernah terjadi akhir-akhir ini hingga menemukan sebuah fakta kalau ledakan di Tennessee ternyata juga disebabkan oleh Chad Davis. Tony lalu meminta Jarvis buat segera mengatur penerbangan ke Tennessee. Cuman sebelum ia sempat berangkat, bel tiba-tiba bunyi dan tamunya ternyata adalah mantan kekasih satu malam Tony di Swiss dulu, yaitu Maya Hansen. You don't remember. Tanpa bertanya apa tujuannya, Tony berniat hendak langsung mengusir Maya karena takut Pepper bakalan marah. Dan sesuai prediksinya, Pepper yang keburu melihat itu seketika marah-marah bahkan sampai nggak menyadari kehadiran tamu lain yaitu helikopter yang seketika menembaki mereka secara membabi buta. Do we need to worry about that? I got you. Tony memakaikan Mark 42 ke tubuh Pepper lalu menyuruhnya membawa Maya keluar gedung. Kemudian setelah mereka berdua sudah bisa dipastikan selamat, ia pun kembali memanggil Mark 42 untuk coba memberikan perlawanan. Where's my flight power? Working on it, sir. This is a prototype. Sayangnya karena Mark 42 barulah prototipe, kemampuan terbangnya masih dalam proses pengunduhan sehingga membuat musuh bisa terus melakukan serangan secara membabi buta, sementara Tony hanya bisa pasrah ketika gedung dihancurkan dan ia jatuh ke laut.
Lanjut, setelah selesai memproses kemampuan terbang Mark 42, Jarvis langsung menuju lokasi terakhir yang sempat diucapkan Tony sebelum pingsan akibat serangan barusan. Tony kaget begitu sadar Jarvis sudah membawanya sampai ke Tennessee, di mana tempat ini ternyata sangat jauh dari Malibu, bahkan sampai membuat Mark 42 dan Jarvis sendiri harus kehabisan daya, hingga mau nggak mau Tony terpaksa menarik baju besinya tersebut untuk nyari telepon umum. Tony mengirimkan pesan suara kepada Pepper agar jangan terlalu khawatir karena sekarang ia sedang baik-baik saja dan hendak melakukan penyelidikan terhadap Mandarin. Tony kembali melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya menemukan sebuah gudang kecil untuk ia istirahat sejenak sembari mengecas daya Mark 42. Akan tetapi baru juga hendak istirahat, sang pemilik tiba-tiba muncul. Beruntung ia hanyalah seorang bocah laki-laki bernama Harley Kinner yang ternyata sangat mengidolakan sosok Iron Man. What's that thing on your chest? What does it power? Is that Iron Man? What happened to him? Life. Tony memberi Harley sebuah alat canggih yang bisa ia gunakan untuk melawan teman-teman pembuli di sekolahnya. Dengan syarat Harley harus bisa memberikan beberapa alat yang sekarang ia butuhkan untuk memperbaiki beberapa kerusakan pada Mark 42. Di Malibu, tepatnya di tengah reruntuhan rumah Tony, tampak kalau Pepper sekarang sedang bersedih akibat beberapa media yang menyatakan kalau Tony sudah mokat. Cuman setelah mendapat pesan rahasia dari Tony melalui helm Iron Man-nya, Pepper seketika riang gembira lalu segera mengajak Maya Hansen meninggalkan tempat tersebut untuk menanyakan apa tujuan dia menemui Tony. Maya menjawab kalau sebenarnya ia ingin memberitahu kalau bos tempat ia bekerja sudah bekerja sama dengan Mandarin, dan yang mengejutkan Pepper, bosnya Maya ternyata adalah Eldrick Killian. Sementara di tempat lain, Killian sendiri saat ini tengah menyiapkan siaran live untuk The Big Boss yang ingin kembali menyebar teror-terornya. Disaksikan langsung oleh Presiden Ellis, Mandarin mengingatkan kalau ia akan melakukan aksi puncaknya tepat di malam Natal. Ia kemudian juga memperkenalkan seorang bos perusahaan minyak bernama Thomas Richard, lalu mengancam bakal ngebunuh dia secara live di siaran ini kalau Presiden Ellis nggak berani mengangkat teleponnya. Dengan penuh pertimbangan, Presiden Ellis lantas mengangkat telepon itu, cuman dasar licik Mandarin malah tetap melubangi tengkorak kepalanya. Ia melakukan ini sebagai peringatan terakhir di mana saat aksi puncaknya nanti seluruh keamanan milik negara nggak bakal ada yang sanggup untuk melindungi sang presiden dari kematian. Selanjutnya, setelah siaran usai, tim keamanan mendeteksi kalau sinyal siaran berada di Pakistan hingga tanpa banyak bacot, Presiden Ellis segera memerintahkan Iron Patriot untuk melabraknya. Berpindah lagi kepada Tony di Tennessee, tepat saat ia sedang diantarkan oleh Harley ke tempat yang sebelumnya juga pernah terjadi ledakan seperti kasusnya Happy. Harley memberitahu kalau atas dasar info yang beredar di masyarakat, ledakan itu disebabkan oleh bom bunuh diri dari warga lokal mantan tentara bernama Chad Davis. Tony sejenak memperhatikan detail TKP kejadian lalu menemukan adanya kejanggalan di mana hanya terdapat 5 bekas mayat sedangkan korban berjumlah 6 orang, sehingga ia pun lantas kembali meminta bantuan kepada Harley buat nyari tahu di mana keberadaan keluarga Chad Davis. Singkat cerita, Tony kemudian menemui ibunya Chad Davis di sebuah bar langganan beliau untuk bertanya-tanya perihal anaknya semasa hidup. Dan di luar dugaan, tanpa diminta sama sekali, Mrs. Davis rupanya malah memberikan data-data lengkap milik anaknya semasa hidup kepada Tony. Sedikit bingung, Tony lantas menanyakan apakah Mrs. Davis mempunyai janji bertemu seseorang. Sehingga beliau pun jadi sadar kalau Tony bukanlah orang yang sebelumnya meminta ketemuan karena orang tersebut tiba-tiba muncul lalu memborgol Tony secara brutal. Actually, I am. What's all this about? Sure. Akibatnya seorang sheriff yang kebetulan juga ada di sana refleks untuk coba menghentikannya. Lalu di saat mereka tengah berdebat itulah Tony mengisyaratkan kepada Mrs. Davis untuk menyembunyikan berkas tadi setelah melihat ada yang gak beres dengan wanita itu, di mana warna tubuhnya berubah menjadi seperti lava dan hanya dengan sekali sentuh ia mampu melubangi perut sekaligus membunuh sheriff di depannya hingga membuat orang-orang seketika berlarian. Tony memanfaatkan momen itu buat kabur, tetapi di luar ia malah dihadang oleh Savin yang ternyata juga ada di sini. Beruntung tembakannya meleset gara-gara diganggu oleh Harley. Cuman karena nasib yang kurang beruntung, Tony lagi-lagi dikejar oleh si wanita gila sampai akhirnya terpojok di sebuah dapur restoran yang tutup.
Tony berhasil melepas borgol menggunakan panas tubuh musuhnya, lalu meledakkan dapur itu hingga membuat si wanita gila akhirnya kalah karena nyangkut di atas kabel listrik. In my autobiography. Di luar, Safin memanaskan penyangga toren air hingga menyebabkan sebuah tsunami kecil. Akibatnya Tony jadi nggak bisa gerak karena kakinya kejepit, sementara di depannya sudah ada Safin yang menyandra Harley agar Tony mau menyerahkan berkas milik Chad Davis. Beruntung dengan benda yang tadi diberikan Tony, Harley akhirnya bisa lepas dari Safin hingga Tony pun langsung menembaknya menggunakan repulsor sekali pakai. Tony kemudian menyuruh Harley balik ke rumah karena dia bakal melanjutkan penyelidikan. Lalu di mobil ketika mengintip berkas milik Chad Davis, Tony akhirnya sadar kalau perusahaan yang sudah memodifikasi tubuh Chad dan orang-orang tadi ternyata adalah AIM, distributor senjata resmi Amerika milik Eldrick Killian yang dulu ketika di Swiss tahun 1999 juga pernah menawarinya kerjasama. Tony segera menghubungi Rhodes untuk meminta akunnya agar bisa memeriksa database militer. Oh ya, Rhodes ternyata sekarang tengah berada di Pakistan untuk melabrak Mandarin, di mana ia ternyata sudah kena prank karena di sana hanya ada beberapa tawanan saja. Selanjutnya Tony mampir ke pasar malam, lalu menyelinap ke sebuah mobil berkomputer untuk login ke database militer. Sayangnya di sana internet terlalu lambat sehingga membuat Tony nggak bisa masuk. Ditambah sekarang ia malah kegap oleh Gary, si pemilik mobil yang untungnya adalah fans berat Tony. But I do have to show you. Boom! Tony meminta Gary untuk melakukan sesuatu ke antena agar kecepatan internet bisa meningkat. Lalu setelah itu selesai, Tony langsung login menggunakan password milik Rhodes, kemudian mendapatkan apa yang ia perlukan untuk meretas secara langsung ke pusat data perusahaan AIM. Sesuai dugaannya, orang-orang barusan termasuk Chad adalah hasil eksperimen perusahaan itu menggunakan serum ekstremis penemuan dari Maya Hansen. Terlihat di beberapa video kalau penemuan ini masih sama seperti yang dulu pernah diperlihatkan Maya kepadanya alias belum sempurna karena bagi orang-orang yang nggak kuat terhadap serum tersebut, tubuhnya akan meledak layaknya ledakan yang terjadi akhir-akhir ini. Cuman meskipun cacat, Killian ternyata mampu mendapatkan pembeli setia yaitu Mandarin. Di sebuah kamar hotel, Maya menceritakan kepada Pepper kalau dulu ia bekerja sama bareng Killian demi untuk menyembuhkan orang-orang cacat agar bisa kembali hidup normal menggunakan serum ekstremis. Cuman karena Killian makin kesini menjadi semakin tidak terkendali dan malah menjual serumnya kepada Mandarin, Maya akhirnya berniat untuk berkhianat dengan minta bantuan Tony. Lalu nggak berapa lama kemudian, kamar mereka tiba-tiba saja dilabrak secara langsung oleh Killian yang kesal kenapa Maya tiba-tiba bertamu ke rumah Tony dan menemui Pepper. Maya berdalih kalau ia hanya memanfaatkan Pepper agar Tony mau bekerja sama, sehingga Killian pun akhirnya berhenti mencurigainya lalu setuju untuk menyandra Pepper. Sementara itu di tempat lain, Rhodes kini tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat yang dicurigai sebagai lokasinya Mandarin. Sesampainya di sana, Rhodes merasa ia lagi-lagi sudah kena prank setelah melihat kalau tempat ini hanyalah konveksi rumahan. Cuman ternyata anggapannya itu salah besar karena salah satu dari pekerja adalah pemakai ekstremis di mana ia langsung melumpuhkan kostum Rhodes menggunakan panas tubuhnya lalu mengabarkan hal tersebut kepada Safin. Seven? That's the plan, Colonel. Dalam perjalanannya, Tony menghubungi Harley agar bisa bicara kepada Jarvis untuk memintanya melacak lokasi siaran terakhir Mandarin. Dan gak butuh waktu lama bagi Jarvis buat bisa menentukan lokasi sebenarnya dari siaran tersebut yang ternyata berada di Miami. Tony kemudian menanyakan sudah berapa persen daya Mark 42 yang terisi. Cuman nyatanya Jarvis malah memblokir pengecasannya itu karena listriknya nggak berasal dari arc reaktor di Stark Tower. Sontak hal ini membuat Tony menjadi sangat emosi, bahkan sampai membuat penyakit panik berlebihannya kumat lagi karena masih belum bisa menggunakan armornya untuk melabrak Mandarin. Beruntung si bocah Harley berhasil menenangkannya dengan mengingatkan kalau Tony adalah seorang mekanik senjata di mana ia bisa begitu mudah membuat beberapa senjata dadakan kapan saja. Singkat cerita, Tony pun langsung membeli beberapa peralatan yang ia butuhkan untuk membuat senjata tersebut, lalu merakitnya di dalam kamar hotel dan segera berangkat menuju Miami, Florida.
Tony diam-diam memasuki rumah yang sebelumnya sudah diberitahukan Jarvis dengan melumpuhkan para penjaga menggunakan alat-alat buatannya. Di dalam, Tony bukannya mendapati Mandarin yang menakutkan, penuh wibawa dan sadis sebagaimana di siaran TV, melainkan hanyalah seorang pria penakut penuh kekonyolan bernama Trevor Slattery. Trevor menceritakan kalau dia hanyalah aktor yang disewa oleh Killian buat menghidupkan karakter Mandarin demi untuk melancarkan teror-terornya. Lalu karena saking fokusnya mendengarkan cerita Trevor, Tony sampai nggak sadar kalau Savin sudah berada di belakang dan langsung memukulnya sampai pingsan. Tony kebangun dalam keadaan tangan terikat bersama Maya Hansen di depannya. Maya mengatakan malam itu di Swiss ia sebenarnya ingin meminta bantuan Tony untuk menyempurnakan ekstremis. Cuman alih-alih mendapatkan bantuan, Maya malah dibuat sakit hati karena Tony langsung pergi tanpa ia sempat mengucapkan permintaannya. Lalu di saat sedang sakit hati itulah Killian tiba-tiba muncul dengan penawaran buat menyempurnakan proyek ekstremis sama-sama. Nah, sejak saat itulah kerjasama mereka terjalin sampai hari ini. Tony mengatakan ia tahu betul kalau tujuan Maya menciptakan serum ini adalah untuk menolong orang-orang cacat. Cuman karena saat ini Killian sudah bergerak terlalu jauh, ia pun menyarankan agar Maya segera berhenti lalu ikut membantunya menghentikan aksi Killian. Maya sebenarnya langsung sadar dan ingin membebaskan Tony dari ikatannya. Tetapi karena Killian keburu datang, ia pun lantas mengurungkan niatannya tersebut. Killian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tony karena malam itu sudah diberikan hadiah Natal berupa keputusasaan. Dan sekarang tibalah gilirannya untuk melakukan hal serupa kepada Tony dengan memperlihatkan keadaan Pepper yang sekarang sudah diberikan serum ekstremis, dimana kalau tubuhnya nggak kuat, ia bakalan meledak layaknya bom bunuh diri. Dari belakang, Maya yang sebelumnya sudah sadar berkat nasihat Tony secara mengejutkan meminta Killian melepaskannya, sembari mengancam bakal menginjeksikan ekstremis berdosis tinggi ke tubuhnya sendiri agar meledak sama-sama. Cuman karena sudah terlalu jahat, Killian seketika menembaknya saat itu juga. Killian lalu pergi meninggalkan Tony menuju ruangan lain tempat dimana Colonel Rhodes yang dari tadi nggak mau keluar dari kostum Iron Patriotnya. Nah, setelah Killian turun langsung dengan menempelkan tangan super panasnya ke perut Iron Patriot, Rhodes terpaksa harus keluar dan alhasil ia begitu mudah dibuat pingsan. You can fix it, right? Are you coming out? You're not going that way. Balik lagi kepada Tony yang tampak begitu senang ketika mendapati jam tangan limited editionnya tiba-tiba bunyi karena itu adalah pertanda kalau Mark 42 sekarang sudah selesai mengisi daya. Benar saja nggak berapa lama satu lengan dan satu kaki Mark 42 tiba-tiba datang hingga membuat Tony bisa dengan mudah melepaskan diri dari ikatannya. Tony bingung kenapa hanya ada 2 part. Ternyata itu disebabkan oleh pintu gudang Harley yang masih terkunci, di mana setelah kebuka, part-part lainnya langsung terbang menuju Miami dan seketika terpasang lengkap ke tubuh Tony. Tony berencana hendak langsung menyusul Iron Patriot yang melesat di depannya. Cuman karena lagi-lagi kemampuan terbangnya masih dalam proses, sang robot besi akhirnya terpaksa harus jalan kaki. Rhodes mengabari Tony kalau sekarang Iron Patriot sudah direbut oleh musuh, sehingga Tony pun memintanya untuk segera bertemu di dalam gedung tempat di mana Trevor berada. Dengan sedikit ancaman, mereka berdua langsung menginterogasi aktor konyol pecandu narkoba ini tentang apa sebenarnya rencana Killian. Trevor menjawab kalau ia dari awal nggak pernah dipercaya atau diberitahu apa-apa selain pernah mendengar kalau semua ini ada hubungannya dengan wakil presiden. Hingga Tony dan Rhodes pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan satu-satunya kendaraan yang ada di sana, yaitu sebuah speedboat. Di atas perahu itu, Tony kemudian menghubungi wakil presiden untuk memberitahu kalau beliau sekarang tengah dalam ancaman besar. Cuman sang wakil malah meminta Tony agar jangan terlalu panik karena dia sudah aman dengan dikelilingi oleh agen-agen terbaik CIA. Sementara Presiden Ellis juga dikawal langsung oleh Iron Patriot dalam perjalanannya menggunakan pesawat Air Force One. Mendengar itu, Rhodes kaget luar biasa lalu menceritakan detail kejadian yang sudah terjadi kepada beliau sembari memintanya agar mengirim beberapa pesawat tempur untuk menyusul Air Force One sekaligus menyelamatkan Mr. President. Alih-alih ikutan panik, Pak Wakil justru malah mengatakan kepada ajudannya kalau keadaan baik-baik saja, kemudian kembali melanjutkan kegiatan bersama putri kecilnya yang tidak memiliki kaki alias cacat.
Di tempat lain, tepatnya di depan pesawat Air Force One yang akan lepas landas, War Machine palsu datang untuk misi pengawalan pribadi terhadap Presiden Ellis. Kemudian setelah pesawat mengudara, barulah War Machine palsu aka Savin memulai aksinya dengan menembaki orang-orang yang ada di meeting room, lalu memakaikan kostum Iron Patriot kepada Presiden Ellis, di mana tujuannya sudah terkunci. Savin lanjut menyamar sebagai seorang staf. Beruntung Mark 42 datang tepat waktu sebelum ia sempat kabur kemana-mana, lalu berhasil membunuh dia menggunakan repulsor di dadanya meskipun penumpang lain harus terlempar ke udara akibat pertarungan tersebut. Iron Man bergegas keluar pesawat untuk coba menyelamatkan mereka semua sekaligus, dan alhamdulillahnya ia memiliki ide super cemerlang, yaitu dengan cara bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Kemudian Mark 40 itu berniat untuk lanjut ke tempat lain, tapi begitu balik badan, Alright, Jarvis, but it's only half done. ia hancur berantakan berserakan di tengah jalan karena ternyata cuma dikontrol oleh Tony melalui jarak jauh. Lalu setelah hancurnya Mark 40 itu, Tony lantas meminta Jarvis buat mengaktifkan protokol House Party, sebuah protokol yang masih misterius. Sementara itu di tempat lain, Pepper yang kini masih terikat dalam keadaan lemas tak berdaya kembali diberikan serum ekstremis tahap akhir. Lalu nggak berapa lama setelah itu, Iron Patriot berisi Presiden Ellis tiba-tiba muncul hingga terungkaplah kalau sekarang mereka semua tengah berada di sebuah pabrik minyak bernama Roxxon Norco yang nantinya akan dijadikan Killian sebagai tempat pertunjukan. Killian mengingatkan kepada Presiden Ellis tentang sebuah kasus ketika dulu perusahaan ini merugikan banyak sekali pihak, di mana nggak ada satupun dari para koruptornya yang ketangkep akibat campur tangan beliau. Sebenarnya ia nggak pernah punya masalah dengan itu, tetapi karena partner politiknya yang nggak lain adalah wakil presiden yang ingin naik tahta menduduki posisi tertinggi, kasus tersebut sepertinya sangat cocok untuk dijadikan alasan buat ngebunuh beliau secara live di siaran televisi. Di sisi lain dari lokasi ini, tampak kalau Rhodes bersama Tony yang sama-sama nggak menggunakan armornya mengendap-endap untuk mencari celah agar bisa menyelamatkan Pepper dan juga Presiden Ellis yang sudah dalam posisi siap untuk dieksekusi. Rhodes dan Tony terus menyelinap masuk mendekati Presiden Ellis, cuman sayangnya mereka keburu ketahuan oleh para anak buah Killian yang langsung mengejar mereka serta menembaki secara membabi buta. Nah, di saat sedang terpojok inilah protokol House Party yang sebelumnya pernah dibicarakan Tony tiba-tiba datang berupa puluhan Mark Iron Man yang dikendalikan langsung oleh Jarvis atas perintah Tony. Merry Christmas, buddy. Jarvis, target extremis heat signatures disable. Tony memerintahkan kepada seluruh pasukan besinya untuk menargetkan musuh yang memiliki suhu tubuh panas hingga terjadilah ledakan sana-sini ketika mereka mulai menyerang orang-orang ekstremis itu. Tony sendiri nggak lantas diam saja menonton pertunjukan. Ia meminta salah satu robotnya mengantarkan Rhodes untuk menyelamatkan Presiden Ellis, sementara dia sendiri bakal menuju lokasi Pepper. Singkat cerita, Tony pun kini sudah sampai ke lokasinya dan langsung coba menarik Pepper yang sekarang tengah terjepit reruntuhan. Tetapi sebelum Pepper berhasil terselamatkan, dari bawah Killian tiba-tiba muncul untuk selanjutnya melelehkan baju besi Tony sampai rusak lalu berniat memanggangnya hidup-hidup. Beruntung, Tony masih sempat menggunakan pisaunya buat motong lengan lava Killian meskipun berakibat pada posisi Pepper yang kini malah semakin buruk hingga Tony pun segera keluar dari armor untuk coba kembali menyelamatkannya. Jarvis, give me a suit right now! Sementara itu di sisi lain, setelah menumpuhkan dua ekstremis yang menghadangnya, Rhodes kini berhasil menyelamatkan Presiden Ellis, kemudian meminta armornya balik, lalu membawa beliau menuju tempat aman. Look damn good, Mr. President, but I'm gonna need that suit back. Ready, sir? What do you mean, man? Balik lagi kepada Tony saat dia sedang berusaha keras menggapai tubuh Pepper. Akan tetapi naas karena nggak lagi pakai armor, ia hanya bisa terdiam membisu ketika Pepper jatuh ke dalam lautan api. Tony kemudian berhadapan lagi dengan Killian lalu memakai salah satu armornya untuk adu jotos.
Sayangnya di sini malah Killian yang sukses memojokkan Tony serta memaksanya harus bergonta-ganti armor karena mampu dengan mudah memotong atau melelehkan besi-besi tersebut. Nah, di saat sedang terpojok inilah dari jauh si anak hilang tampak sedang menuju ke sana hingga Tony pun langsung berpose keren agar dia bisa terpasang sempurna. Cuman sumpah konyol banget Mark 42. Melihat itu Killian lantas merasa di atas angin. Ini karena dia belum tahu kalau meskipun hancur Mark 42 ternyata masih aktif. Dengan perasaan sedih, Tony lalu memerintahkan Jarvis untuk meledakkan armor kesayangannya itu bersama Killian di dalamnya. Dasar zombie, Killian ternyata masih belum mati-mati juga dan langsung berniat membunuh Tony yang lagi nggak pakai armor. Beruntung saat ia teriak-teriak kegirangan, tiba-tiba I am the Mandarin! Pepper ternyata juga mampu mengontrol ekstremis yang membuatnya selamat dari maut. Cuman gara-gara itu, salah satu robot Iron Man malah menganggapnya sebagai musuh lalu siap untuk menyerang. Menggunakan kekuatan barunya, Pepper lompat ke udara, memukul robot itu sampai hancur, kemudian lanjut meledakkan Killian hingga ia benar-benar mokap. Honey? Tony menenangkan Pepper yang sangat ketakutan akibat serum cacat di tubuhnya yang bisa meledak kapan saja bagai bom Hiroshima Nagasaki. Tony memeluk Pepper erat-erat sembari mengatakan kalau mulai hari ini ia akan menghabiskan seluruh waktunya buat meneliti penawar dari serum cacat tersebut. Lalu sebagai hadiah Natal, ia memerintahkan Jarvis untuk meledakkan seluruh armor yang tersisa layaknya kembang api. Lanjut keesokan harinya, Trevor Slattery dan wakil presiden lalu ditangkap akibat persekongkolan mereka dengan Killian. Sementara Tony kini memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan serpihan bom di dadanya agar nggak lagi ketergantungan dengan arc reaktor. Sedangkan Pepper masih terus dalam pengawasan Tony agar bisa secepatnya sembuh dari efek serum ekstremis. Jauh di tempat lain, tepatnya di Tennessee, Harley Kinner tampak luar biasa senang begitu tahu kalau garasi kecilnya sudah dipenuhi alat-alat canggih pemberian dari Tony. Film lalu ditutup dengan Tony yang ngebuang arc reaktornya ke laut, pertanda kalau ia sudah nggak lagi membutuhkan itu untuk bertahan hidup. Cerita Tony kepada Dr. Bruce Banner. The end. Where did I lose you? So you heard none of it? Of a nanny? That was weird. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Iron Man yang ketiga. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film lainnya. Aku Zai pamit, see you!